nasihat berharganya sudah sampai nomor lupa. Baik, saya urut deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Arabiyyi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama-sama di masjid ini. Moga-moga bersama kita di masjid ini kelak menjadi sebab kita mendapat perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Dan kita harus yakin karena itu memang yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasul, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dillah illa dilluh. Ada 7 kelompok manusia yang kelak akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan Allah. 1 dari 7 itu adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya itu senantiasa terikat dengan masjid. Maka insya Allah akan diberi perlindungan langsung oleh Allah di hari kiamat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa konsisten dengan sunnah-sunnahnya dan berusaha untuk tidak menyelisihinya, sebab menyelisihi sunnah dampaknya sangat berat, yaitu mohon maaf lahir batin jaminannya neraka. Quran surat keempat ayat 115. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa orang menentang Rasul setelah datang penjelasan kepada mereka dan tetap mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman, maksudnya bukan jalan para sahabat, kata Imam Syafi'i, maka akan kami biarkan leluasa dalam kesesatannya dan kami masukkan ke neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Semoga Allah melindungi kita semua. Karena itu Bapak Ibu, sebelum saya teruskan, ada kewajiban kita kepada Rasul ya. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbarah. Yang kedua ta'atuhu fima amarah. Yang ketiga al-ijtinabu ammanaha. Yang keempat ma na'budullaha illa bima syara'ah. Itu kewajiban kita kepada Nabi. Paham? Diam semua, saya kira paham sudah. Yang pertama, kayak nyatet semua gitu loh Bun. Sebenarnya apa yang dicatat tadi Bun? Enggak, saya bercanda ya Bun ya, mohon maaf ya biar enggak ngantuk. Ya kan tadi malam semua pada itikaf jadi ngantuk kan. Ini ana bukan, ini bulan Ramadan. Ana tadi kesini aja nyasar coba. Wallahi, ana nyampe ke jalan raya besar sana. Ini kenapa kesini? Bukan, harusnya di masjid, ini pergi dari masjid. Tapi saya ngibur diri. Ya Allah, saya kan pergi dari masjid mau ke masjid lagi ya Allah. Itu ngibur diri ya. Padahal kan seharusnya tidak keluar ya. Kalau kita mau contoh itikafnya Nabi. Baik. Apa kewajiban kita kepada Nabi yang saya sebut tadi mengikuti sunnah? Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbarah.
senantiasa membenarkan apapun yang datang dari Nabi. Jadi jangan pernah ada keraguan yang datang dari Nabi ya. Jangan bilang begini, Nabi begitu kan karena orang Arab. Kan suka begitu tuh ya. Nabi pakai jenggot, kan Nabi karena memang orang Arab itu. Ya, nggak bisa begitu. Kenapa? Kok mesti benarkan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak ada yang dikatakan Nabi itu berasal dari nafsunya. Semua yang dikatakan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Ya, jadi semua sikap Nabi, ucapan Nabi merupakan garansi dari Allah. Ya, merupakan apa? Garansi dari Allah. Oleh karenanya kita mesti membenarkan semua yang datang dari Nabi. Jangan ada keraguan. Apalagi kemudian ada kata yang mesti kita pilah dong. Kapan Nabi sebagai Nabi dan kapan Nabi sebagai manusia. Gimana cara milahnya coba? Nggak bisa. Justru Allah memilih Rasul itu bukan malaikat, tetapi manusia. Seandainya yang dipilih malaikat, kita akan bilang kita nggak bisa contoh karena dia malaikat. Oleh karenanya Allah memilih manusia. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencontohnya. Walaupun nanti yang dilakukan Nabi itu dikonstruksi oleh ulama, ada yang berkedudukan wajib, ada yang berkedudukan sunnah. Tapi bagi umat Islam yang concern terhadap kebenaran, nggak perlu tuh tanya ini sunnah atau wajib, kerjain aja. Kalau ada perintah, nggak usah tanya ini sunnah atau wajib, kerjain aja. Kalau ada larangan, tak perlu tanya ini haram atau makruh, udah tinggalin aja. Kita ini terlalu banyak nanya haram apa wajib, haram apa makruh, terus wajib apa sunnah. Ya akhirnya sibuk berdebat di persoalan hukum, tapi kita tidak sibuk mengamalkan. Karena percayalah setiap yang diperintahkan pasti sebuah kebaikan, dan yakinlah semua yang dilarang pasti semua keburukan. Jelas ya bun? Baik, yang kedua, ta'atuhu fima amarah. Tidak hanya membenarkan semua yang datang dari Nabi, tapi bagaimana mentaatinya apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya nanti walaupun nanti kedudukannya tadi saya bilang ada yang wajib, ada yang sunnah. Karena tidak semua perintah memang berkedudukan wajib. Banyak perintah yang kedudukannya sunnah. Contoh, di dalam kitab Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam karya Imam Ibnu Hajar, beliau menukil satu hadis pada bab salat sunnah. Kata Nabi, "Sallu qabla al-maghribi." Sallu qabla al-maghribi wa fi tsalitsa liman syaa'a. Ini kan perintah. Kata Nabi, salatlah sebelum maghrib. Nabi bilang lagi, salatlah sebelum maghrib. Dan yang ketiga Nabi mengatakan, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Perintah atau tidak tadi? Perintah. Kedudukannya wajib atau sunnah? Sunnah, ya. Tapi kerjain aja. Ya, kerjain aja. Karena pasti kebaikan. Misalnya yang lain. Kata Abi Dzar, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyam. Saya diperintahkan oleh Rasul untuk berpuasa setiap bulan 3 hari. Perintah atau bukan? Nama puasanya namanya Ayyamul Bid. Kedudukannya wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi tidak semua perintah memang berkedudukan wajib, tapi yang pasti semua perintah mengandung kebaikan. Jadi nggak usah sibuk berdebat wajib atau sunnah. Biarkan ulama yang memformulasi. Kita tinggal ngikutin. Enak tuh hidup tuh ya. Jadi nggak banyak berdebat. Yang ketiga, al-ijtinabu amma naha. Menjauhi semua yang dilarang Nabi. Nabi larang ya udah. Udah Bu. Saya tanya, boleh nggak Bu pergi ke Kebumen sendiri Bu? Kenapa mesti Kebumen sih Ustaz? Yang teringat ya Kebumen.
Boleh nggak pergi ke Bumen sendiri? Mesti sama siapa Bu? Dilarang nggak sama Nabi? Nggak usah pakai tapi kan Pak Ustadz. Nah, sah. Nah kita memang banyak tapikannya kok ya. Sampai saya itu kadang-kadang suka ngomong di Indonesia itu ada madhab baru, namanya madhab tapikan. Serius, tapikan Pak Ustadz. Tapikan. Ini Quran loh, ini hadis loh. Kata ulama begini loh, tapikan Pak Ustadz. Ayo, benar apa enggak? Nih, anaknya masih suka ulang tahunan enggak? Yang benar, bulan puasa loh. Ayo, bulan puasa loh. Jangankan anaknya, ibunya. Dia udah enggak ditagih sama temannya. Milad kan, traktir. Sama tuh. Ayo, siapa yang suka begitu? Ayo, coba. Katanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai kebiasaan orang di luar Islam maka kalian bagian daripada mereka. Ayo. Ya Ustadz sih ngomong begitu, tapi kan Pak Ustadz nggak enak Pak Ustadz. Lagi-lagi tapi kan. Ayo, benar apa enggak Bun? Ayo jangan bohong, benar apa enggak? Ini bohong Bu, nilai puasanya hilang loh. Lu kata Nabi gimana dalam kitab Bulughul Maram? Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa tidak meninggalkan perbuatan keji, perkataan keji dan perbuatan bohong serta perkataan bohong, maka Allah tidak butuh sama sekali terhadap lapar dan haus orang yang berpuasa semacam itu. Inilah yang Nabi katakan, kam min saim laisa min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa tapi enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus karena masih suka bohong. Jadi masih suka enggak itu traktir? Bukan ulang tahun, milad Pak Ustadz. Terus apa bedanya? Terus kalau bahasa Indonesia diganti bahasa Arab jadi syar'i gitu. Kita nih seneng ganti bahasa Arab tuh seolah-olah jadi syar'i gitu ya. Lah kalau syar'i karena bahasa Arab, Abu Jahal pakai bahasa Arab. Iya dah, Abu Lahab pakai bahasa Arab. Jadi gak ngono, ya. Dan pakai bahasa Jawa juga kalau syar'i gak apa-apa. Iya dah. Coba Ustadz Abdullah Zain kalau ceramah ngajar tafsir, bahasanya banyak Jawanya itu, syar'i semua. Kita ngomong bahasa Arabnya gak syar'i. Ya Allah, sudah. Yang keberapa sekarang? Ini rada berat ini. Ini rada berat, rada apa ya? Agak cukup membuat orang banyak tersinggung. Ma na'budullaha illa bima syara'a. Kalau kita cinta Nabi itu tadi satu apa? Benarkan semua yang datang dari Nabi. Yang kedua, taati apa yang diperintahkan Nabi. Yang ketiga, jauhi apa yang dilarang Nabi. Yang keempat, ma na'budullaha illa bima syara'a. Tak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi. Tak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi. Maksudnya gini loh Bu, jangan ibadah itu gawe dewe. Paham gak Bun? Tidak beribadah gawe dewe. Apa ya bahasanya? Buat-buat sendiri. Nah, mengada-ngada dalam ibadah itu gak oleh. Makanya ada hadis nomor 5 dalam hadis Arba'in karya Imam Nawawi, man ahdatha fi amrina hadza laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang mengada-ngada dalam urusan agama yang tidak datang dari agama, maka ditolak. Tuh, maka tertolak. Nggak ada gunanya. Kadang-kadang wong diajarkan Nabi aja kita belum kerjain semua ya, sudah bikin yang baru. Kita ini sok kreatif dan inovatif ya. Bu, kreatif dan inovatif boleh dalam konteks sosial. Dalam konteks ibadah atau ritual kita nggak boleh kreatif. Ruang kreasi dan inovasi ditutup rapat-rapat. Kalau bahasa Inggrisnya tuh ngono ya ngono, ojo ngono. Baku namanya. Apa Bun? Baku. Ada yang nggak paham ya? It's my original language itu.
My mother language. Ya. Jadi gitu ya gitu, nggak usah ngada-ngada. Artinya baku ibadah itu, nggak boleh ngarang dewe. Ya, baik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tanya yang kedua kali. Sudah sampai nomor berapa? Kan temanya sekarang hidup bahagia. Sudah nomor berapa, Bun? Nomor 5. Masya Allah. Sekarang sudah nomor 6. Nomor 5. Ya sudahlah. Nih, kalau sholat ibu ragu rakaatnya dapat 1 atau 2, maka 1. Kalau ragu 5 atau 6, emangnya sholat kan gini nih Bu. Nih ada hukum ya. Sekarang saya tanya, ibu kalau sholat rakaatnya ragu 2 atau 3, maka yang dihitung berapa? 2, nggak boleh 3 aja deh, nggak boleh kan? Hitung minimal. Sekarang kalau ibu ragu sholat, ini sholat ragu, buang angin apa tidak? Maka gimana? Tidak. Buang apa enggak? Ya kalau enggak nih buang, ya belilah. Ginilah Bun. Kalau begitu maka tidak. Tapi tidaknya ada syarat. Kata Nabi, man wajada syai'un fi batni. Siapa mendapati sesuatu di perutnya, kayak gruk. Fa ashkala alaih, lalu dia ragu tuh. Yakhruju amla, keluar apa enggak? Fala yansarif minal masjid, maka jangan pernah bergeming dari masjid. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai betul-betul kamu mendengar suara yang keluar atau bau yang tercium. Sampai ada tut. Apa suara yang keluar? Aw yajida rihan, atau bau yang tercium, baru kemudian keluar. Kalau enggak jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya itu setan. Setan tuh begitu, membuat kita itu suka ragu. Ya, kalau di zaman dulu, di zaman Nabi, kalau merasakan itu, maka kemudian meludahlah ke bagian. Bahkan kata Nabi, kalau engkau ragu ada sesuatu, maka katakan kepada setan, la kadzabta. Itu katakan begitu. Tapi berkatanya fi nafsih. Kau bohong setan. Tapi berkatanya dalam hati. Jangan ibu sholat terus ragu, kadzabta. Ya, yang sholat di samping orang Arab, marah dia, paham dia. Oh, kalau ibu yang sholat tidak apa-apa tuh orang bilang tuh. Ya, nggak boleh. Jelas ya Bun ya. Jadi kalau mendapati seperti itu nggak boleh. Jadi gimana nih? Pakai yang karena kentut atau pakai karena lupa rakaat nih? 5 apa 6-nya nih pakai yang mana nih? Pakai yang rakaat salat ya. Berarti mundur ke 5. Baik. Yang ke-6 berarti sudah tidak ragu kalau begitu. Baik. Tayyib. Yang ke-6 tegar dan tegar dan tawakal. Apa Bu? Tegar dan tawakal. Tolong perhatikan baik-baik. Ya. Sebentar ya Bu. Tolong perhatikan tegar dalam hidup. Nih, pelan-pelan ya. Ustadz sampaikan secara mungkin tidak detail, tapi rodok pelan-pelan biar paham. Bun, dalam hidup ini mesti ada cobaan atau tidak? Mesti ada cobaan atau tidak? Mesti ya. Semua orang pernah dicoba atau tidak? Pernah. Saya coba kasih contoh orang yang menurut saya paling bahagia. Ciri-cirinya itu orang paling bahagia itu pakai baju merah. Ya. Kan saya cuma mau kasih contoh orang paling bahagia. Ciri-cirinya pakai baju merah. Di depan belah kiri saya. Kalau yang di belakang nggak kayak Bu Endang, tuh merah juga tapi enggak. Saya tanya, coba ibu, Bu Vidi
Vici. Saya lupa melulu nama beliau nih. Pertanyaan saya, ibu kan menurut saya orang paling bahagia. Pernah diuji nggak sama Allah? Sering apa pernah tadi? Pernah. Itu orang yang paling bahagia. Apalagi yang rotok kelihatan cemberut melulu. Wah, itu mesti banyak itu. Iku yang senyum aja masih bilang pernah. Nek yang cemberut terus itu ujian terus hidupnya itu. Jadi artinya hidup ini mesti diuji atau enggak? Mesti diuji. Gimana caranya agar kita tegar? Ini kan tegar nih. Sebelum saya bicara soal tawakal. Bagaimana caranya agar kita tegar? Karena manusia itu nggak pernah, Bu, lepas dari ujian. Semua manusia mesti diuji. Nggak ada satupun manusia yang tidak diuji. Tidak pernah. Satupun tidak ada yang tidak pernah diuji. Cuma saya ingin ingatkan dulu ya sebelum jauh. Ibu jangan ada dalam pikiran ibu kalau ujian itu mesti nggak enak. Kalau ujian itu mesti nggak enak. Karena ternyata ibu banyak ujian yang enak. Dan karena ujian enak itu bahkan manusia nggak sanggup. Buktinya ketika dia susah rajin ibadah, ketika senang dia nggak ibadah. Coba buka Quran surat ke-7 ayat 168. Ujungnya saja saya baca ya. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Betul atau tidak? Ujungnya. Dan kami uji mereka. Mereka siapa? Manusia. Artinya kan secara umum tuh. Ya, bil hasanati dengan yang baik-baik. Apa itu contohnya? Uang banyak, keinginan tercapai, yang dia pengen dapat, sehat. Selama ini kita kan nggak nganggap itu ujian kan? Kita nganggapnya itu apa? Selalu nikmat. Padahal Allah bilang ujian. Wasayyiat, dan yang jelek-jelek. Betul ya Bu ya? Apa itu maksudnya? Muka jelek gitu ya? Iya, ujian juga, betul. Yang cantik juga ujian loh. Yang cakep ujian Pak, yang nggak cakep juga ujian. Iya, serius. Itu ujian semua dari Allah. Harta ujian, nggak punya duit ujian. Pengen sesuatu bisa beli ujian. Pengen sesuatu nggak bisa beli ya ujian. Kenapa Allah kasih itu? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Maksudnya gini loh Bun, Pak, kita di saat enak ya kembali kepada Allah, saat nggak enak juga dalam pelukan Allah gitu loh. Ini enggak, saat nggak enak berada dalam pelukan Allah, saat enak lari entah kemana. Ayo, betul nggak? Ramadan orang-orang umroh dia ke Eropa. Ya, nggak ada di sini. Orang lagi ngaji Pak Ustadz. Jelas dah. Jadi ujian itu ada yang enak, ada yang gak enak. Dua-duanya ujian. Ibu kalau disuruh milih mau diuji yang mana? Manusia jawabannya mesti yang enak-enak ya. Nggak pernah yang nggak enak gitu loh. Iya tak? Baik, Anda teruskan ya. Pelan-pelan loh Bun. Karena ini bicara soal tegar dulu dalam hidup. Karena tegar itu berkenaan dengan cobaan dan ujian. Kalau misalnya ibu nih uang 1 miliar, udah pasti tegar lah. Iya kan? Udah pasti tegar. Nih gak punya duit. Nah itu tegar apa enggak tuh? Iya tak? Nih mau Ramadan, mau Lebaran. Suami panggil nih THR ya buat kamu wes. Gak usah banyak-banyak, 30 juta aja. Mesti tegar. Tegar enggak? Tegar banget. Nih DKI, nih lagi nggak bagus kerjaan ya, cuma ada 1 juta. Tegar nggak kira-kira? Tuh R-nya panjang tuh.
ger ngono ya. Nah, itulah ujian namanya. Jadi ya ujian itu gitu, Pak. Baik, saya ingin pilah satu persatu. Ustadz, apa benar Ustadz yang enak itu disebut ujian? Berdasarkan Quran tadi surat 7168, ya memang ujian. Contohnya dalam Quran. Saya mau tanya Bun, tolong perhatikan baik-baik. Bunda, dulu nggak punya suami, pengen suami nggak? Nggak punya suami, pengen suami nggak? Bu, bohong, awas ya. Puasanya nggak bernilai yo. Dulu belum punya suami, pengen punya suami nggak? Iya. Sekarang udah punya suami, suaminya jadi ujian nggak? Kenceng betul. Coba bapak-bapak ditanya, Pak dulu pengen nggak punya istri, pengen punya istri nggak Pak? Iya. Setelah punya istri jadi cobaan nggak istrinya? Enggak tuh, nggak ada yang jawab, iya nggak ada. Emang ibu-ibu itu gitu loh. Seolah-olah suami itu ujian banget dulu. Tapi giliran suaminya nggak ada, nanti nangisnya luar biasa ya. Ya sudah. Di mana dalilnya Ustadz? Quran surat ke-64 ayat 14 sampai 15. Insya Allah Bu, walaupun saya agak bercanda begini karena ini Ramadan dan akhir saya yakin ngantuk karena kita malam itikaf. Insya Allah nggak keluar dari dalil. Surat ke-64 ayat 14 sampai 15. Nama suratnya At-Taghabun. Allah Ta'ala berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Kita dulu nggak punya pasangan, pengen punya pasangan. Belum punya anak, pengen banget punya anak. Uangnya masih sedikit, pengen banyak. Suami belum punya jabatan, pengen biar suami kita punya jabatan. Kita nggak punya pasangan, pengen punya pasangan. Setelah pasangan dikasih jadi ujian. Kita nggak punya anak, pengen punya anak. Setelah anak diberikan, anak jadi cobaan. Kita nggak punya harta, pengen punya harta. Setelah harta dapat, hartanya jadi cobaan. Kita pengen suami kita punya jabatan. Setelah ternyata suami punya jabatan, jadi cobaan. Kenapa Bu senyum-senyum Bu? Ya gitu dah Pak Ustadz. Benar apa enggak? Ini bahasa Quran loh, bukan saya loh. Makanya kata Allah, sungguh di antara istri-istrimu atau suamimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Tegarnya bagaimana? Lihat, jika kau maafkan mereka, kau berlapang dada terhadap mereka, kau ampuni, kau santuni mereka, sungguh Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kayak nggak nyambung ya. Sekarang saya tanya Bun, siapa yang memberi kita hidup? Yang memberi kita rizki? Yang memberi kita segalanya siapa? Saat kita punya salah banyak kepada Allah, Allah buka maafnya? Nggak pernah ditutup. Terus coba tanya sama diri, apa yang sudah ibu kasih sama suami? Dan apa yang bapak sudah kasih sama istri? Lalu saat suami dan istri kita punya salah, kita mengatakan nggak bakal gua maafin. Emang lebih hebat dari Allah? Halo, Bu. Nih, kadang-kadang ibu-ibu ini ahli sejarah Pak masalahnya. Nggak percaya. Ahli sejarah, arkeolog bukan tapi ahli sejarah. Itu kesalahan suami 6 tahun lalu, ingat dia sekarang. Nah itu kan ahli sejarah. Nggak bakal gua maafin. Ustadz nggak ngerti sih sakitnya tuh di sini Pak Ustadz. Itu nggak tegar namanya itu. Tapi jalan tegarnya belum saya sampaikan sama sekali. Baik, kemudian ayat selanjutnya Allah bilang apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah cobaan. Nah kita mesti tahu tuh. Saya cuma mau menyampaikan sebenarnya bahwa yang menjadikan cobaan buat kita itu nggak selalu nggak enak. Bahkan yang enak juga cobaan.
Baik, contoh yang tidak enak. Rasanya kalau yang nggak enak nggak usah kasih contoh ya.